Ya, teman-teman, untuk sore hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah animasi 3D, di mana pada sore hari ini memasuki materi wajah ya, facial. Tapi nanti kita akan coba bahas ya, teman-teman. Jadi untuk sebenarnya garis besarnya ya, coba akan saya share terlebih dahulu. Secara garis besar kita itu untuk karakter kedua ini, jadi nanti kalian akan Pak Nur berikan karakter baru, tidak MD Tune. Yang MD Tune itu untuk sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk MD Tune itu menggunakan rig manual ya, tetapi tidak sampai kepala, artinya tidak sampai wajah ya, hanya pada body saja ya, ingat ya. Kemudian nanti materi tugas berikutnya atau tugas UAS yang lain diminta untuk rig karakter baru, tapi dengan cara untuk bodinya dengan menggunakan Rigify ya, kemudian untuk wajahnya menggunakan Shape Key ya, teman-teman ya. Shape Key nanti untuk hari ini saya tunjukkan ya untuk langkah-langkah garis besarnya. Saya share dulu file. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Mas Rifki? Sudah. Sudah ya. Mas Nikolas sudah masuk ini? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi teman-teman nanti kalian akan mendapatkan satu karakter baru, ya kurang lebih ini ya, kurang lebih karakternya. Ini yang pertama, karakternya kalian Rigify dulu ya, ini Rigify ya, ini Rigify. Ya, ini Rigify ya seperti kayak kemarin ya teman-teman ya. Pada saat kemarin kalian pernah ya saya ajarkan untuk Rigify dan tidak terlalu susah ya. Kemudian untuk tulang wajahnya boleh dihapus ya, tulang wajahnya kurang lebih sama seperti yang pernah saya ajarkan, karena kita nanti pakainya adalah Shape Key. Shape Key itu berarti misalnya kita membuat senyum ya dibuat senyum dengan boleh sculpting, boleh poli ya, edit poli ya gitu. Kemudian mata berkedip dan lain sebagainya, kita itu menggunakannya Shape Key gitu. Nah, untuk hal-hal atau poin-poin yang perlu kita ketahui ya, diantaranya adalah yang pertama, ya, yang pertama ini kalian harus menguasai di karakter kedua ya, karakter kedua. Nah, ini. Kalian harus bisa Rigify. Nah, ini Rigify body. Nah, body saja. Ini harus bisa. Dan kemarin pada saat saya mengajar di kelas sudah bisa ya. Semuanya sudah bisa. Mungkin yang tidak masuk ya berarti risikonya harus menyimak atau belajar dari materi Pak Nur itu ya. Yang kedua, yang harus kalian tahu adalah konsep dasar Shape Key ya, Shape Key. Nah, itu konsep dasar Shape Key. Yang ketiga adalah cara membuat
apa ya, pose ya, pose benar, pose wajah ya, benar. Pose wajah dengan poly atau dengan edit vertex ini. Edit poly ya, poly atau scalp. Ini ya teman-teman ya. Ini harus menguasai. Dan ada triknya, nanti saya rasa tidak terlalu susah. Ya, ada triknya. Kemudian atau bisa dibalik. Ya, kalian nanti ya inilah ya, ini urutannya sudah benar ini. Ya. Jadi kalian nanti menambahkan shape key, kemudian tanda plus, kemudian tinggal membuat pose-pose wajahnya. Misalnya pose senyum, sedih, kemudian mungkin kaget, atau mungkin dan juga ayo-nya, a u e o, ayo lah gitu ya. Itu harus bisa, nanti saya coba bahas ya. Dan yang keempat ya, keempat ini ada namanya istilah driver atau controller ya. Controller ini. Dan yang kelima ini adalah link atau parent ya. Parent ke bone kepala. Kenapa harus dilingkan ke bone kepala? Kenapa harus ada drivernya Pak Nur? Nah, dengan adanya driver, kalian driver ini teman-teman, driver ini kayak ini teman-teman ya. Contohnya kayak sedih, senyum itu ya. Kalian itu tinggal mengontrol kayak slider, kayak merubah volume itu loh. Ya. Jadi ini nanti tinggal digeser seret gitu ya. Nanti dia akan apa namanya? Ya, akan berubah gitu ya. Gitu. Akan mengontrol lah itu ya. Yang semula dikontrolnya dengan propertinya shape key, tapi itu nanti karena bisa jadi yang menganimatkan orang lain, sehingga kita menyediakan user interface atau driver ya yang bisa dengan mudah dipahami tanpa harus dijelaskan. Ya tetap dijelaskan tapi dengan mudah diakses itu. Ini. Nah, yang pertama, teman-teman, ini tadi gambarannya ya. Yang pertama kalian harus nanti akan saya berikan apa namanya, file namanya bahan untuk mahasiswa ini. Nah, bahan untuk mahasiswa. Nah, atau saya ada sedikit contoh yang untuk materinya. Nah, ini adalah user interface-nya ya. Kalau kalian buat dengan post mode, kalian ini bisa merubah ini ya, bisa merubah posenya melalui drivernya ini. Ini saya ambil sedikit contoh ya. Nah, kalau kalian nanti mendapatkan file dari Pak Nur, filenya ini. Yang pertama kalian ubah ya, harus jangan diaktifkan dulu, atau mungkin bisa dihapus dulu untuk subdivision surface-nya ya ini. Karena ini nanti akan memberatkan, akan berat. Coba SFS dulu ya. Jadi ini saya hapus dulu, tidak apa-apa, biar enteng. Ini apa ini? Ini juga ya, ini baru apa namanya, solidify. Ya, solidify jangan, mungkin ini yang subdivision surface ya, ini bisa di close, bisa dihapus dulu. Nanti kita bisa nambahkan. Atau bisa dinonaktifkan ya, atau bisa dihapus dulu. Nah, jadi ini bisa kalian aktifkan dulu supaya apa? Supaya nanti ketika buat posenya atau di set G-nya itu mudah. Ya. Oke.
Nanti akan saya berikan tutorial ya. Nah, untuk yang kali ini nanti kita akan fokus ke shape key-nya dulu, teman-teman. Nah, untuk shape key, kalian bisa seleksi wajahnya ini, ya. Wajahnya. Suara saya terdengar jelas, Mas Nikolas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah, ini ada wajah, ya, wajah. Kemudian kalian bisa klik. Nah, tadi kan ada harus bisa shape key. Nah, RGB body sudah bisa, kalau sudah bisa shape key-nya ini seperti ini. Saya contohkan di sini, atau misalnya saya contohkan di sini aja langsung lah ya. Saya pilih yang segitiga ini, object data properties ya ini. Di sini ada fasilitas atau ada fitur namanya shape key. Nah, ini ada plus. Nah, ini kemudian saya pilih tanda plus lagi. Nah, ini basic ini adalah kondisi normalnya atau kondisi sebelum diapa-apain lah, artinya kondisi normal, kondisi idle artinya. Oke, kemudian saya pilih tanda plus tadi, itu untuk menambah ekspresinya, saya pilih tanda plus, key satunya ini saya klik 2 kali, nah, saya klik 2 kali, saya namai dengan misalnya paling mudah adalah senyum. Nah, ini senyum ya teman-teman ya, senyum. Nah, senyum ini bisa teman-teman naikkan value-nya jadi 1 misalnya. Ini jadi 1. Nah, kemudian kalian bisa merubah apa namanya posenya ya. Merubah mesh-nya dengan cara edit mode kan mesti tahu. Nah, kalau kalian ingin misalnya ya kalian ingin mengeditnya dengan poly ya berarti ya ini caranya dengan bisa menarik seperti ini. Nah, saya pilih cara termudah dulu dengan cara scalp ya, scalp mode. Ya. Di scalp mode ini, teman-teman, yang hanya bisa digunakan adalah yang ini, yang grab, kemudian elastic sama multi plane scrap. Tapi dua ini saya rekomendasikan. Karena apa? Karena dua ini tidak akan menambah vertex-nya. Yang diterima oleh shape adalah perpindahan vertex, kemudian skala vertex atau lokasi vertex, dan juga rotasinya. Intinya tidak menerima penambahan vertex. Ya. Sehingga yang tidak menambah ya ini grab sama elastik. Nah ini diharapkan ya ini X-nya masih aktif. Nah ini saya rubah ini ya. Nah, misalnya saya ubah menjadi senyum. Nah, boleh dieksplorasi misalnya pipinya ya, kemudian mungkin apa alisnya, nah gitu. Nah, jadi tidak terpaku pada wajahnya aja, pada mulutnya aja. Nah, oke ini ya. Nah, misalnya ini. Nah, kita buat simbol. Nah, kita kembali lagi ke objek mode ya. Ini sudah senyum. Nah, ini kita coba cek hasilnya. Nah, ini ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk senyum. Ya. Jadi yang kita ubah sementara yang properti nilai propertiesnya dulu. Ya. Value. Nah, ini. Kemudian saya pilih tanda plus lagi. Nah, kembalikan ke basic ya plus. Saya buat sedih sekarang. Nah, sedih. Ini langsung bisa, Pak, kalau saya buat sculpting langsung bisa enggak? Coba. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, teman-teman. Harus value-nya dibuat 1 dulu, baru bisa di sculpting. Nah, gitu ya, ingat ya. Jadi jangan di posisi 0 kalian sculpting itu tidak bisa. Ya, kalau saya dulu awal-awal
mengira itu mungkin karena blender saya itu blender yang versi 28, masih rendah lah katakan. Saya kemudian menginstal yang versi lebih tinggi, dan pada saat saya buat 0, ini saya blend saya sculpting pakai apapun nggak bisa. Harusnya logikanya bisa ya. Oke. Nah, caranya diingat-ingat biar tidak nanti di saat kalian mengerjakan tuh nggak bisa ya. Biar bisa maksudnya. Ini value-nya dibuat 1 dulu, baru kalian ubah. Nah, misalnya gini. Nah, ini. Ini untuk misalnya posisinya sedih ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini ya. Ini untuk sedih. Kalau saya jalankan bisa, ini langsung bisa. Ini sedih ya. Ini bisa senyum, terus sedih. Nah, untuk membuat ini saran saya teman-teman itu bisa mencari ya, expression is ini reference. Nah, ya nanti bisa dilihat terutama yang laki-laki ya berarti laki-laki. Nah, ini terkait dengan ini kalian mesti mendapatkan ya dulu di semester di semester 1 atau bahkan di sebelum UTS sudah dapat. Nah, ini sedih dan seterusnya. Kalian biar tidak salah. Ya, ini. Ya, ini. Dengan shape K itu mudah sekali membuatnya ya, seperti ini. Nanti tinggal jalannya jalan biasa, kemudian posenya pose biasa. Ya, untuk merubah posenya ya dengan shape K itu lebih cepat sih. Ya, cepat. Dan dari Pak Amin juga merekomendasikan ini di Anipmoni mungkin lah. Oke, oke, seperti itu jelas mungkin Mas Nikolas. Jelas, Pak. Jelas ya. Sangat mudah Mas Nikolas ya. Iya, Pak. Oke, ini. Kemudian cara yang kedua ini. Cara yang pertama tadi kan dengan sculpting ya, teknik sculpting. Ya. Cara kedua, misalnya kita saya ingin membuat O atau A. A kan membuka mulut ya, berarti A. Nah, ini seperti ini. Nah, A seperti ini. Kalian bisa membukanya, mengeditnya dengan edit mode. Ya, edit mode. Kemudian kalian klik ini misalnya modenya mode add atau garis. Ini kalian tarik. Nah, loh Pak, kok langsung bisa semuanya ketarik Pak? Nah, ini rahasianya di sini teman-teman ya. Rahasianya di 2 titik ini. 1, 2. Ya. Kalau ini saya aktifkan, ini saya tarik, itu akan yang ketarik hanya itu saja ya. Seperti normalnya kan itu. Kalau kita ada vertex kita tarik, itu yang ketarik ya vertex itu normalnya sih. Tapi kalau kalian klik proportional editing seperti ini dan connected only ini kalian klik, maka ini kalau kalian tarik langsung membuka. Ini juga ini. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi A kan itu kan. A coba kita cari vokal ya. Vokal. Vokal reference. Nah, ada enggak? Nah, ini vocal ya.
collapsing. Nah ini, misalnya ini ai kan itu kan. Tapi beda loh orang Indonesia sama orang luar. Kalau sana kan nyebutnya A kan ai. Kalau kita kan itu. Tapi kalian yang ingin saya tekankan ada tekniknya ya, tekniknya merubah itu loh. Tekniknya jangan melihat apa namanya nah ini ya tadi. Ini jangan bikin pusing teman-teman ya. Jadi untuk membuka mulut yang pertama itu harus kalian aktifkan yang pertama ini median. Ya, median dulu. Yang kedua harus kalian klik ini apa namanya mode proportional editing dan pilihannya connected only. Ya. Kalian klik, kalian tarik ke bawah. Ini kalau kalian tidak aktifkan akan tembus, ketarik satu aja, tembus. Kalian harus mikir satu-satu nyeleksinya, gitu. Nah, kayak gini susah. Mbak Beverly ya? Iya, Pak. Ya. Susah ya kalau dengan cara seperti ini ya? Nah, susah toh? Iya. Nah, ini harus kalian aktifkan ini dulu. Tak kasih triknya ya. Iya. Ini kalian klik. Terus sama ini satunya lagi adalah median point. Ini ketarik semuanya. Dan Pak, kalau saya itu kok gagal, Pak? Gagal katakan, nah itu ada ininya. Coba kalian pilih G, ya. Kalian pilih G, itu nanti ada lingkaran ini ya, lingkaran abu-abu itu. Kalian bisa perbesar, perkecil. Nah ini untuk skala kecil. Pilih G, bisa pilih G tanpa harus G juga bisa sih tadi. Nah, coba G itu bisa lebih terkontrol G-nya. Oke. Nah, untuk memperkecil atau memperbesar dengan scroll, ya scroll ini. Scroll maju, scroll mundur, itu bisa untuk digunakan untuk ini tadi. Ini ya, teman-teman ya. Berarti ini ya. Nah, ini. Misalnya itu. Nah, kemudian saya ingin ada berarti kan ini A. Saya pilih objek mode. Kalau saya ingin nilai A, berarti seperti ini. A. A. Nah. Nah, saya ingin ada nilai yang lain. O misalnya. Saya tanda plus, kemudian pilih O. Ya, seperti ini. Kemudian saya pilih apa namanya edit mode lagi. O-nya saya ubah. Yang pertama ini tambah depan saya pakainya. Nah, ini saya tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, bisa kalian juga gabung dengan scrub mode. Nah, ya, scrub mode harus dinaikkan ya. Nah, betul. Nah, seperti ini kalian bisa tambahkan dengan apa namanya elastic deform. Ini tuh. Ya ini kurang lebih lah ya. Nanti kalian yang penting tahu apa namanya. Yang penting kalian tahu intinya gitu ya. Intinya Pak Nur adalah mencontohkan nanti kalau nilai artistiknya kalian bisa menambahkan. Ya ini saya buat seperti ini. Misalnya. Oke. Nah ini. Nah ini. Misalnya kurang bagus, nanti kalian perbagus lagi yang benar. Ini saya hanya mencontohkan tekniknya aja. Nah ini.
Misalnya gini. Nah, sehingga kalau kalian pilih ke objek mode, hasilnya nanti cuma bisa ya. Oh, oh, mesti kan hidungnya ketarik. Ya. Oh, pengen A ya A. Nanti bisa juga diperbaiki dengan sculpting mode, sculpt mode. Hanya nanti ukurannya bisa diperkecil. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terus sekarang mau menambahkan lagi misalnya matanya berkedip. Matanya mata berkedip. Berkedip. Nah, ini saya bisa rubah dengan oh, ini A-nya masih udah. Nah, matanya berkedip. Bisa saya pakai ini bisa ya, pakai sculpt aja. Nilainya jangan lupa value-nya dibuat 1, kemudian ininya bisa dikurangi. Harus telaten ini ya. Atau yang terbiasa pakai poli silahkan, enggak apa-apa. Pakai ini loh, pakai yang kecil bisa pakai Grab ya. Ya, nih. Nah, ini saya buat sampelnya dulu. Nah, anggap aja ini seperti ini. Kalau yang lebih nyaman pakai poli silahkan juga bisa. Ya. Nah, nah ini kalau saya buat ini begitu. Nah, gitu ya. Kira-kira mudah apa susah, Mas Nikolas? Mudah, Pak. Mudah ya. Mbak Katarina, masuk dah ini? Masuk, Pak. Mudah apa susah, Mbak? Tidak begitu, Pak. Tidak begitu mudah? Tidak begitu susah. Nah, tidak begitu susah. Alhamdulillah. Berarti relatif mudah ya, Mbak ya? Iya. Mungkin sebelumnya membayangkan susah apa mudah sebelumnya? Sulit, Pak. Sulit. Ya ini. Ya. Ya memang ada, tapi ini memang yang direkomendasikan Pak Amin ya. Artinya bukan Pak Nur yang mencari jalan termudah, enggak.
ya, tapi memang di industri dipakai juga gitu loh teman-teman ya. Seandainya Pak Amin mungkin ada atau merekomendasikan yang apa full rig misalnya ya, itu juga ada cara yang lain yang seperti itu, tapi paling mudah yang ini. Ini ya, ini caranya. Jadi yang pertama kalian buat seperti ini. Ya. Ya. Kemudian nanti kalian juga tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama konsep dasar step K-nya sudah dapat, cara membuat posternya juga sudah dengan berbagai macam IUEO tadi ya. Kemudian yang keempat adalah driver atau controller ya teman ya. Jadi teman-teman ya, sebenarnya kalau untuk kebutuhan mungkin TA kalian ya, itu untuk membuat IOIO atau ekspresi wajah dan sebagainya itu sudah dapat ya tadi ya. Sudah bisa lah dengan ini. Dan ini pun sudah bisa langsung insert keyframe-nya pun bisa langsung kerekam. Misalnya kalian buat insert keyframe-nya. Ya. Nah, kemudian misalnya ingin menambahkan driver sekarang ya. Misalnya saya mempunyai mata berkedip ini ya. Nah, misalnya ini. Saya membuat driver, langkahnya kayak saya menggunakan ini, teman-teman ya. Add ya. Kemudian saya pilih armatur single bond. Nah, kenapa single bond Pak Nur ya? Kenapa pakai bond drivernya? Sebenarnya driver bisa pakai yang lain ya. Karena single bond ini nanti bisa dilingkan dengan kepala. Ya kan? Bisa dilingkan dengan kepala. Di mana kepala apabila bergerak nanti atau berjalan nanti kontrolernya ini atau drivernya ini ikut berjalan. Gitu ya, enggak tidak ketinggalan di titik nol. Paham ya, teman-teman ya? Kenapa dibuat ini? Karena nanti bisa dilingkan dengan apa namanya kepala, dengan bond kepala ya, pada saat nanti kalian buat. Nah, saya membuat sampel seperti ini, kemudian mungkin saya berikutnya saya coba pilih ini. Nah, kemudian kalian klik kanan add driver. Nah, klik kanannya jangan bingung teman ya. Nah, Pak, saya klik kanan enggak keluar add driver, Pak. Klik kanannya itu di 00 ini loh, atau di value-nya atau di centangnya. Nah, ini beda loh ya. Sama di mata berkedip ini di klik kanan enggak keluar ya. Bisanya di 0,0 ini atau di centangnya ini kalian klik kanan. Kemudian baru akan muncul namanya add driver. Nah, add driver. Kemudian ini isiannya banyak tapi sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Hanya yang diubah hanya yang pertama objek. Nah, objeknya adalah armatur, gitu. Ini toh. Nah, kalau bisa dinamai dulu boleh. Diklik, kemudian bisa dari sini boleh atau bisa F2 armatur ya. Bisa seperti itu. Misalnya objek name-nya saya ganti menjadi rig misalnya. Ini untuk sini loh, nama di sini aja sih ya. Di dalam rig ada armatur ya, ini betul. Kalau untuk menamai silakan dipilih ini, kemudian bondnya mungkin mata ya, kedipan mata atau mata itu. Nah, nih namanya bebas ya. Nah, saya kembali ke sini setelah dinamai ya, saya kembali ke sini, kemudian saya pilih tadi shape K, klik kanan, add driver tadi sudah, berarti tinggal open driver editor ini. Ya. Ini kelihatan rumit tapi ternyata tidak rumit. Ya. Ya. Ini ya. Jadi yang pertama dipilih objek,
Nah, objek saya pilih rig. Objeknya. Kemudian bone-nya saya pilih mata karena tadi mata, kontrol mata. Kemudian space-nya saya ganti local space. Location-nya saya pilih kalau ingin kanan kiri berarti pilihnya yang X location. Kalau pilih yang Y location berarti naik turun. Contohnya. Kemudian tipenya kita ganti average. Itu aja sih. Ya. Average, rig, mata, Y location, local space. Ini. Atau mungkin bisa ditambahkan ini, value-nya bisa dinaikkan. Saya klik kanan, edit open driver location. Nah, ini bisa saya pilih rig, mata, Y location, lokal ini wajib lokal ya. Nah, sekarang kita uji coba teman-teman. Objek ini kita ganti atau ini kita seleksi. Ini sering orang bingung ya. Oh, Pak, kalau saya ubah kok nggak bisa berubah, Pak? Ya. Ya harus diubah menjadi post mode dulu kan, gitu. Nah, harus post mode karena yang akan kita gerakkan adalah rig. Nah, ini ya, teman-teman ya. Itu. Jadi langkahnya tadi saya ulangi lagi, ya. Saya ulangi lagi langkahnya adalah saya kembalikan ke objek mode. Jadi untuk mengetes harus post mode ini, teman-teman. Kalau nggak post mode nggak bisa jalan ini. Ini saya klik, saya ulangi lagi ya. Saya klik kanan, delete driver. Ini ya. Seperti ini, kemudian saya klik kanan, add driver pertama kali. Add driver. Kemudian yang pertama objeknya saya pilih rig atau metarik ya, metarik. Kemudian bone-nya saya pilih mata. Kan nanti bone-nya ada mata, ada A, ada U, E, O kan gitu. Senyum, sedih. Kemudian tipenya saya buat Y location. Kemudian space-nya saya ganti menjadi local space, lokal. Ini wajib lokal. Kemudian tipenya, nah bisa seperti ini ya, bisa scripted expression atau bisa dengan average. Nah, coba saya pilih average, bisa enggak? Saya tes dengan post mode, jangan lupa harus post mode. Nah, bisa ya teman-teman ya. Nah ini. Nah ini. Nah oke. Itu sampelnya. Sudah bisa. Kira-kira mudah apa susah Mbak Katarina? Kelihatannya mudah kok. Ya? Mudah. Mudah ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada error ada apa, jangan langsung menyerah. Ya. Kalau beruntung langsung bisa, kalau nggak beruntung harus dicoba lagi. Biasanya teman-teman yang sering orang bingung itu pada saat masih objek mode itu diubah-ubah kok nggak berubah Pak Nur. Nah, itu sering orang bikin bingung. Ya. Beberapa pengalaman mahasiswa konsultasi ke saya itu, Pak saya ubah kok nggak berubah-berubah itu. Wah, salahnya di mana itu? Sudah bingung sendiri dengan tadi settingannya mana yang salah. Ternyata hanya, oh silahkan diubah ke post mode. Nah, ya, seperti ini ya. Nah ini. Oke ya, seperti ini. Nah, berarti driver control sudah. Ya, ini sudah. Baru kemudian kalian ganti menjadi, oh ya sebentar ya, namanya
bond ya itu harus atau ya bagian ini bond ini bisa kalian batasi. Sementara kan bisa diginikan, geser kanan, rotasikan kan itu ya. Ini kalau di tingkat profesional itu harus kalian meskipun tidak penting tapi ini di level industri bisa harus dibatasi. Saya minta bagian apa ini bondnya ini tidak bisa dirotasi, berarti harus dikunci. Ya. Sehingga nanti orang nggak bisa merotasi, scale ya, scale-nya nggak bisa. Baru kemudian rotasinya. Nah ini, nah ini nggak bisa dirotasi, nggak bisa seskala. Sama pergeserannya harus hanya diterima geser ke atas dan bawah. Nah, nggak bisa geser ke kanan kiri. Itu ya. Itu. Dibatasi nih pembatasan. Jadi yang pertama harus dibatasi, ya. Yang kedua juga ada pembatasan lagi ini teman-teman. Ini kalau saya maksimalkan sampai ujung sampai atas pun ya nggak akan berhenti. Ini saya ataskan. Nah, itu ya. Jadi di driver ini ada namanya pembatasan. Pembatasan agar tidak bisa dirotasi, kemudian selain dirotasi apa tadi? Pindah dan scale. Agar tidak bisa dirotasi, kemudian scale. Nah, setelah itu supaya agar tidak bisa bablas, Pak. Ya. Meskipun pembatasan maksimal dan minimal. Nah, ini meskipun saya buat naik sampai ke langit misalnya ya, itu ya bablas gitu ya, artinya gitu, nggak ada. Nah, sekarang saya akan membatasi. Ini sementara kan maksimal, kalau nilai maksimalnya 1 katakan itu ya. Nah, 1 meter. Katakan itulah 1. Ya berarti kalian harus membatasinya di sini, cara membatasinya di bond constraint properties. Nah ini. Kemudian kalian pembatasan di limit location. Ya, limit location. Ini X, Y, dan Z. Kalian pilih mini, maxi. Ya. Minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 1. Misalnya gitu. 0 dan 1. Nah, ini. Dan jangan lupa setelah mengisi 0 dan 1, jangan lupa convert-nya, jangan lupa dipilih local space. Ya. Kalau masih world space ya masih bisa bablas, tapi kalau local space, ini saya coba maksimal sudah di angka 1. Itu ya teman-teman ya. Dan ini relatif tidak harus 1, tidak harus angka-angka sekian, tapi menyesuaikan. Itu ya. Tidak bisa ke atas lagi, tidak bisa ke bawah lagi. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir di pertemuan hari ini adalah bagaimana cara merubah tampilan apa ini bond menjadi tampilan apa namanya shape. Ya. Saya akan menambahkan di sini, saya kembalikan lagi ke object mode, kemudian add, kemudian mesh, kemudian circle. Di sini ya, circle-nya saya hadapkan saya rotasikan ke sini. Nah, umumnya kan seperti itu ya. 90 derajat. Nah, seperti ini nanti saya buat seperti ini. Nah, misalnya ya, seperti ini. Nah,
Kemudian bone-nya saya seleksi dan ini saya pilih bone properties. Kemudian view display-nya saya ganti custom object. Jadi bone ini bisa diganti menjadi box atau menjadi circle atau lingkaran gitu ya. Saya klik. Nah, di sini sudah menjadi seperti ini untuk bone-nya. Oh, Pak kok nggak bisa? Ya harus dibuat post model lagi kan gitu. Nah, ini teman-teman ya. Gitu. Harus dibuat post model lagi. Oke. Ini untuk konsep dasarnya seperti ini. Kalian nanti tidak perlu saya buatkan apa namanya komplit nanti malah bingung ya. Pak, tutorialnya terlalu panjang. Itu malah nanti kalian bikin bingung kalian ya. Dan yang terakhir nanti tinggal mengkonekkan ini dengan tulang kepalanya. Jadi yang benar kalian buat buat rigify dulu ya. Dibuat rigify-nya dulu, kemudian setelah bodinya sudah oke, baru kemudian membuat wajahnya. Karena ini nanti hubungannya dengan ditambahkan atau dilingkan dengan kepalanya. Akan saya coba ini ya. Cek properties. Kemudian saya tambahkan add armatur basic. Ini aja, human aja ya. Saya pilih yang add biar cepat ya. Pilih yang basic, yang human aja. Nah, misalnya nih. Saya pilih edit. Kemudian saya sudah ini ya. Simetrinya. Ya, seperti inilah. Ini karena biar cepat. Kita fokus ke kepala ya, teman-teman ya ini. Nah. Tambah samping. Yang sudah tambah atas. Tinggal nanti mengkonekkan ya. Ini diklik. Nah, ini diklikkan sama ini ya. Nah, jadi objek ini saya klikkan shift klik ini, kemudian Ctrl P. Saya klik. Keep offset ya, keep offset. Oke. Kemudian saya pilih post mode. Coba akan saya praktek. Belum saya ya. Ini saya pilih ini, kemudian Ctrl P, kemudian width automatic width. Nah. Sehingga ini kalau saya gerakkan nanti bagian ininya juga ikut. Jadi ini
Ini harus saya ubah menjadi itu dulu ya tampilannya ya. Custom-nya saya ubah menjadi ini dulu. Ini dan ini. Ctrl B. Bon tadi ya. Ya, jadi terkoneksi. Nah, ikut ya. Ikut ya teman-teman ya. Nah, ini. Dan fungsinya apakah masih bisa Pak? Coba. Nah, masih bisa. Tampilannya mau diubah jadi tadi bisa enggak Pak? Ya. Tampilannya diubah menjadi tadi bisa enggak? Bisa. Dengan cara tadi berarti tambahkan add kemudian circle. Ya. Kemudian saya rotasi 90 derajat. Buat kecil saja. Tinggal ini diklik. Nah, sudah jadi nih, teman-teman ya. Hanya tampilan aja sih. Harus pause mode, ingat. Jangan bingung dulu. Nah. Jadi misalnya ini mau saya ubah-ubah kepalanya, ini ya, ini sudah. Ya enggak, sudah ikut ke sana ke sini ikut. Termasuk matanya juga harus dilingkan juga, matanya biar biar connect. Ini mata dan ini saya Ctrl P, bone. Alis juga ya. Saya Ctrl P, bone. Nah, ini matanya sudah tidak lepas lagi. Ya. Dan ini juga masih saya klik sudah bisa berubah lagi, masih bisa mengontrol gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan silahkan. Ya. Nicholas ada? Tidak ada, Pak. Oke, yang lain? Ini nanti di-share di WA ini rekamannya. Oh ya, rekamannya saya share di WA ya. Jadi intinya teman-teman intinya gini ya, dari pertemuan hari ini kalian jangan mikir susah dulu, insya Allah mudah ya. Yang pertama Rigify body. Karakter kedua kalian nanti saya kirimkan ya. Karakter kedua kalian saya kirimkan nanti di Rigify body, kemudian konsep dasar shape key tadi sudah tahu, dibahas juga. Cara membuat pose wajah sudah tahu, baik cara sculpting maupun dengan cara poly ya. Kemudian driver controller yaitu kita merubah interface dari yang semula bone menjadi kotak-kotak gitu. Pak, kok tadi Pak Nur ada tulisannya itu Pak? Tulisannya apa namanya? AYO Pak. Nah ini M dan seterusnya. Ini hanya tampilan saja sih. Kalian bisa menambahkan di sini ya. Add kemudian teks kan gitu kan. Nah, ini kan hanya sekedar aja sih. Itu bisa tambah keterangan itu intinya. Dan yang terakhir memberi pembatasan agar tidak bisa dirotasi, dipindah selain Y ya. Kemudian scale dibatasi, dikunci. Kemudian pembatasan maksimal dan minimalnya. Dan yang kelima adalah mengelingkan drivernya ke tulang kepalanya atau ke bone-nya tadi. Tapi sebenarnya urutannya harus di rigify dulu bodinya, baru dibuat wajahnya supaya tidak kebalik. Kayak saya tadi ini kebalik. Meskipun bisa juga sih, ya. Meskipun bisa, nyatanya saya praktekkan bisa.
Itu teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan. Sudah cukup? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Buat nanti shape key wajahnya apakah harus pakai rigging juga, Pak? Apa enggak usah? Shape key wajahnya apakah harus Di rigging juga? Atau di sculpting aja ya tadi, Pak? pakai ini aja toh, pakai shape key aja tanpa harus pakai rig. Di sculpting aja ya, Pak? Tapi? Nah, sculpting aja. Gitu, Mas. Oke, Pak. Ya. Tapi saya kasih batasan ya, teman-teman ya. Sculpting itu yang bisa dipakai hanya ini, yang elastic deform dan dan grab. Dua ini yang bisa. Kalau kita misalnya mau menambahkan ini kayaknya nggak bisa. Yang lain bisa juga sih. Yang fungsi pokoknya intinya kalau saya biasanya ini aja. Antara grab sama elastic deform. Karena tidak hanya merubah posisinya aja, posisi vertex. Tapi kalau kalian pakai snake hook ini nggak bisa. Karena dia menambah vertex. Itu Mas Rifki ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak, mau tanya Pak. silahkan. Siapa? Saya Novel Mahdi. Siapa? Novel. Nah, Noval, silahkan Mas Noval. Kalau rigging wajah pakai Rigify aja gimana, Pak? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Silahkan Mas. Nggak Ya, harus pakai SFP nggak apa-apa tuh? tidak harus. Ya, artinya teman-teman saya perbolehkan, tetapi harus ada kontrolnya sih Mas. Maksudnya kontrol interface-nya ini loh Mas. Ini ya, harus ada ininya. Karena capaiannya memang harus ada kontrolernya. Kalau kontrolnya paling nanti dari Rigify-nya sih, Pak. Ya, boleh silakan. Oh, nggak apa-apa ya. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Noval atas pertanyaannya. Yang lain mungkin? Tidak ada, cukup? Ya, oke. Cukup sekian untuk pertemuan kuliah hari ini. Apabila kalian ada pertanyaan seputar UAS, mungkin ada yang soal kurang jelas bisa tanya ke Pak Nur. Untuk kelas hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya.